Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang cara menggunakan prinsip turunan kedua dari fungsi trigonometri. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang titik stasioner. Selamat menyimak. Nah, ketentuannya, misal diberikan fungsi y sama dengan fx. Syarat stasioner itu turunan pertamanya harus sama dengan 0. Jadi kalau ada fungsi fx, berarti f aksen x atau turunan pertamanya itu adalah sama dengan 0. Nah, jenisnya, jadi nanti kalau ada jenis-jenis titik stasionernya. Jika f aksen 2x atau turunan keduanya lebih dari 0, maka merupakan titik balik minimum. Sedangkan jika f aksen 2x atau turunan keduanya kurang dari 0, maka merupakan titik balik maksimum. Nah, sedangkan jika turunan keduanya sama dengan 0, maka merupakan titik belok. Nah, ini ketentuannya ya, untuk menentukan jenis stasioner ada 3. Oke, contohnya. Tentukan nilai-nilai stasioner fungsi y sama dengan fx sama dengan sin x untuk x lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2π beserta jenisnya. Masih ingat 2π itu berapa? 360 derajat. Oke, caranya kan diketahui di soal fx-nya itu sama dengan sin x. Nah, tadi syarat stasioner itu turunan pertamanya harus sama dengan 0. Nah, kita cari dulu turunan pertama dari fx. Berarti turunan dari sin x itu adalah cos x. Nah, syarat stasioner itu turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti turunan pertamanya kan cos x. Berarti cos x sama dengan 0. Nah, ini langsung kita pakai cari penyelesaiannya. Cos berapa yang hasilnya 0? Yaitu cos 90 derajat, berarti alfanya adalah 90 derajat. Nah, ini balik lagi ke ini ya, persamaan trigonometri. Oke, alfanya 90 derajat, ini positif, berarti kan cos yang nilainya positif itu ada di kuadran 1 dan 4. Oke, kita cari dulu yang kuadran 1, berarti 90 derajat ya, tetap. Kita ubah 90 derajat itu sama dengan pi per 2. Nah, satu lagi ada di kuadran 4. Cos positif ada di kuadran 4, rumusnya itu adalah 360 derajat dikurangi alfa. Berarti 360 derajat dikurangi 90 derajat sama dengan 270 derajat. Kita ubah ke dalam bentuk V, jadi 3V per 2. Masih ingat kan ya cara mengubah dari derajat ke bentuk V? Nah, ini sudah ketemu kan, berarti X-nya itu adalah V per 2 dan 3V per 2. Nah, ini baru ketemu X-nya. Nah, sekarang kita mau cari titik stasioner. Berarti kalau titik itu ada X, Y. Ini X-nya ada, kita tinggal cari Y-nya. Cara mencari Y-nya, kita substitusikan X-nya ke dalam persamaan Fx. Nah, untuk X sama dengan yang pertama pi per 2, berarti Fx-nya sama dengan, Fx kan rumusnya sin X. Berarti Fx sama dengan sin pi per 2. Sama dengan pi per 2 itu kan 90, sin 90 derajat itu sama dengan 1. Nah, satu lagi, berarti X-nya 3V per 2. Kita substitusi ke Fx. Berarti jadi sin, karena Fx-nya sin X, berarti Fx sama dengan sin 3V per 2. 3V per 2 itu 270 derajat, sin 270 derajat adalah negatif 1. Nah, karena ini titik itu X, Y. Berarti yang pertama titiknya adalah X-nya yang pi per 2, berarti pi per 2, 1. Nah, titik yang satu lagi 3V per 2, negatif 1. Nah, jadi ada 2 titik stasionernya ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menentukan jenis titik stasionernya, apakah itu titik balik maksimum atau titik balik minimum atau titik belok. Nah, cara menentukannya kita gunakan turunan kedua. Fx-nya sin X. Turunan pertamanya cos X. Berarti turunan keduanya adalah, turunan dari cos X adalah negatif sin X. Nah, untuk titik, kita uji dulu untuk titik yang pertama, pi per 2,1. Kita uji turunan keduanya.
Berarti turunan keduanya adalah negatif sin X. Berarti kita ganti. Jadi negatif sin, nah X-nya ganti jadi pi per 2. Jadi negatif sin pi per 2. Jadi sama aja kayak negatif sin 90. Negatif sin 90 itu kan 1, berarti negatif 1 kurang dari 0. Nah, tadi di ketentuan yang tadi, kalau turunan keduanya kurang dari 0, berarti merupakan, kan ini negatif 1 ya kurang dari 0, berarti titik ini merupakan titik balik minimum, karena turunan keduanya kurang dari, maksimum ya. Maaf, maksimum. Karena kurang dari 0, berarti ini merupakan titik balik maksimum. Nah, yang kedua, kita uji titiknya kan 3V per 2, negatif 1. Nah, kita uji turunan keduanya, negatif sin X. Berarti kita ganti X-nya dengan 3V per 2. Jadi, negatif sin 270 itu, jadi berapa kan sin 270 itu 1. Ini ada negatif 1, sin 270 itu adalah negatif 1. Nah, ini ada negatifnya, berarti negatif kali negatif, jadi positif 1. Nah, positif 1 itu kan lebih dari 0. Nah, di syarat yang tadi, jika turunan keduanya lebih dari 0, maka merupakan titik balik minimum. Jadi, titik 3V per 2, negatif 1 itu merupakan titik balik minimum. Nah, sampai sini dulu. Gimana? Bisa? Mudah-mudahan bisa ya. Insya Allah bisa. Nah, nanti untuk latihannya coba dikerjakan dulu ya. Kalau ada yang tidak mengerti boleh bertanya kepada ibu. Untuk hari ini sampai sini dulu. Assalamualaikum.